Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Salam guru penggerak. Salam dan bahagia. Teman-teman CGP di seluruh Indonesia, ketemu lagi hari ini dengan saya Darmayanti Karmen, CGP Angkatan 1 dari Kabupaten Maluku Tengah. Yang saya hormati Bapak Matius Nanlohi sebagai Bapak Fasilitator, yang saya hormati Bapak Nurdin Ahmad SPD MPD selaku pendamping. Dalam hal ini saya akan memberikan penjelasan terkait dengan koneksi antar materi pada modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Melatih kecerdasan otak bukan semata-mata hanya untuk berhitung. Terlebih dari itu, ajarkanlah adab dan kesopanan yang pada akhirnya bermuara pada akhlak dan moral, itulah yang menjadikan yang terbaik. Bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara terkait dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil? Nah, teman-teman, kita tahu bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara (KHD) memiliki unsur-unsur Pratap Triloka, di antaranya adalah Ingarso Suntolada, guru memberikan contoh yang baik di depan atau memberikan contoh teladan yang baik di depan. Ingarso Mangun Karsa, guru harus bisa berkolaborasi dengan murid, di tengahnya dia membangun. Dan yang ketiga, Tutwuri Handayani, guru memotivasi murid dengan maju dan berkembang mulai dari belakang. Berdasarkan Pratap Triloka, jika dihubungkan dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, maka dapatlah diambil sebagai suatu hikmah dan keputusan yang kita ambil, karena memiliki pengaruh yang benar-benar langsung kepada masa depan murid. Keputusan yang efektif bisa secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi visi sebuah sekolah yang sudah ada, dan pada intinya yang berorientasi pada suatu institusi pendidikan yang dipimpin dan juga secara nyata berdampak pada murid. Olehnya itu, diharapkan seorang pemimpin dalam mengambil keputusan harus di tengah, di depan, dan memberikan contoh dan sudut teladan yang baik, serta mendorong dan mengembangkan para muridnya dengan memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan masa depan murid, sehingga output yang dihasilkan benar-benar bernilai. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh pada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Kita tahu bahwa prinsip pengambilan keputusan terdiri dari 3. Yang pertama adalah prinsip berbasis hasil akhir. Yang kedua, prinsip berbasis peraturan. Dan yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. Nah, ketika prinsip ini itu dia tertanam di dalam prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai yang hidup dan tertanam dalam diri kita sebagai seorang guru sangat berpengaruh dalam menerapkan prinsip-prinsip pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Nilai-nilai keadilan, kejujuran, kesetiaan, kepatuhan, kebenaran, kepedulian yang kesemuanya tidak bertentangan dengan jiwa kita saat mengambil dan memutuskan suatu keputusan yang efektif. Sehingga semua persoalan, dilema etika dan bujukan moral yang kita hadapi di ruang-ruang kelas atau di ruang sekolah sangatlah membantu murid dan sesama rekan guru serta sekolah ketika memutuskan atau membuatkan keputusan yang benar-benar efektif yang seharusnya membuat mereka merasa bahagia dan menyenangkan dengan keputusan kita. Nah, bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atau pengambilan keputusan tersebut? Dan hal-hal itu tentunya bisa dibantu coaching yang telah dibahas pada modul 2 sebelumnya. Kita tahu teman-teman bahwa di dalam nilai dan peran guru penggerak, fungsi kita sebagai guru adalah menuntun,
menuntun dengan cara kita mampu menjadikan murid untuk kreatif dan inovatif serta bisa berkolaboratif. Kita juga mampu menuntun murid sesuai dengan kodratnya untuk mengembangkan potensinya untuk maju mandiri dan bertanggung jawab. Kesemuanya melalui proses coaching. Ya, murid dapat memecahkan masalahnya, menemukan solusi atas persoalannya, dan menjadikannya sebagai pemimpin masa depan berdasarkan profil pelajar Pancasila. Refleksi terbimbing dengan fasilitator dan pendamping sangatlah membantu dalam menghadapi dilema etika yang dihadapi sang murid atau coach dan rekan guru lainnya atas permasalahan yang dihadapi. Sebagai seorang coach yang baik, kita diharapkan dapat menuntun murid dengan pertanyaan-pertanyaan yang reflektif dan efektif, sehingga sang murid atau coach dapat dengan mudah berpikir reflektif dan dapat mengembangkan potensinya untuk mengatasi masalahnya dan memutuskan keputusan yang diambilnya secara efektif untuk dirinya sendiri. Untuk itu, sebagai seorang guru atau sebagai seorang coach, kita dituntut untuk terus berlatih dan terus mempraktikkan coaching, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Sehingga ketika kita diperhadapkan dengan sebuah dilema etika atau bujukan moral, maka keputusan yang diambil benar-benar sudah dipikirkan seoptimal mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan terhadap diri sendiri dan orang lain. Agar saat memutuskan sebuah keputusan sebagai pemimpin pembelajaran sangat berguna dan bermanfaat bagi murid kita dan bagi banyak orang, terutama untuk masa depan murid kita. Nah, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral dan etika atau kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Studi kasus yang berfokus pada masalah moral dan etika pada dasarnya berupa suatu persoalan atau permasalahan yang manusiawi yang memang hampir setiap saat kasus tersebut ada. Olehnya itu, sebagai seorang pendidik, kita memiliki kesadaran moral, memiliki nilai-nilai yang dijunjungnya. Nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik berkaitan dengan prinsip-prinsip yang dijunjungnya. Di antaranya nilai keadilan, nilai kejujuran, nilai kesetiaan, nilai kepatuhan, nilai kebenaran, dan nilai kepedulian. Sebagai seorang pendidik, sangat berpengaruh pada saat pengambilan keputusan yang dibuat terkait dengan kasus dilema dan moral etika. Untuk itu, ketika diperhadapkan dengan kasus moral tersebut, maka keputusan yang diambil juga berdasarkan nilai-nilai tersebut agar tidak keluar dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah yang sudah diatur dalam sebuah aturan terhadap nilai tersebut. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat yang berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman? Pengambilan keputusan secara kreatif dan efektif dapat berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, dan aman. Serta bahagia karena ketika kita mengambil suatu keputusan yang tepat sebagai pemimpin pembelajaran dapat memberikan dampak positif bagi semua pihak termasuk pemangku kepentingan di sekolah. Di antaranya kepala sekolah, guru, murid, orang tua murid, dan komunitas praktisi serta warga sekolah. Selanjutnya, apakah kesulitan-kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah ini kembali kepada masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Kita tahu bahwa kesulitan-kesulitan di lingkungan saya yang saya temui dan sulit untuk dilaksanakan dalam pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika yang berkaitan dengan studi kasus dengan penerapan pada aturan tertulis, namun kadang kita juga memiliki rasa empati dan peduli terhadap masalah tersebut atau memiliki rasa kasihan. Rasa kasihan ini kadang muncul dalam jiwa kita dalam pengambilan keputusan saat kita memutuskan suatu keputusan yang bertentangan dengan aturan-aturan tertulis tersebut. Berlaku adil dengan tetap memegang aturan tertulis dan tidak tertulis, ataukah mengabaikan aturan tersebut demi rasa kasihan dan empati kita terhadap dilema yang dirasakan oleh kita sendiri maupun orang lain. Olehnya itu diperlukan jiwa yang besar dalam membuat suatu keputusan sebagai pemimpin pembelajaran.
Sehingga keputusan yang kita buat benar-benar dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan nilai-nilai yang ada. Dan pada akhirnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Menurut saya, ya. Dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran ini, harus dan wajib menunjukkan sebuah visi sekolah. Visi merdeka belajar, baik itu memerdekakan hak-hak murid untuk merdeka yang memiliki fungsi kita sebagai seorang guru dalam merumuskan dan membuat keputusan. Kita juga berharap bahwa keputusan yang kita ambil harus melalui 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip pengambilan, dan 9 langkah pengujian keputusan tersebut. Yang kesemuanya mengarah kepada kemerdekaan murid kita. Murid kita dapat berkembang maju dan mandiri sesuai dengan potensi dirinya. Tergantung keputusan kita saat menuntun mereka ke tahap proses coaching melalui dalam proses sehari-hari agar nantinya memberikan implikasi dalam pengembangan mutu murid ke depannya. Dan kebijakan yang kita putuskan kepada murid-murid kita sesuai dengan arah dan tujuan dari visi misi kita di sekolah. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Karena keputusan seorang pemimpin pembelajaran dapat dengan mudah mengatur dan memberikan pelayanan terbaik khususnya dalam dunia pendidikan. Dengan pelayanan pendidikan yang optimal dan berkualitas, dapat menciptakan hasil terbaik bagi murid-muridnya. Selama pengambilan keputusan berpihak pada murid, maka sangat bernilai positif terhadap tumbuh kembangnya potensi yang ada pada diri murid tersebut, yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan tentunya yang diambil merupakan keputusan yang efektif dan terbaik untuk ekosistem pendidikan di suatu tempat, baik untuk dirinya juga termasuk murid-muridnya. Apakah kesimpulan yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul pada materi ini dan keterkaitan dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan yang diambil dari materi modul 3.1 ini adalah yang pertama itu adalah menerapkan pratap Triloka KHD Ki Hajar Dewantara, Ingarso Suntolodo, Ingadio Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani dalam kehidupan sehari-hari selaku seorang guru yang profesional. Selanjutnya dimulai dari diri saya sendiri dengan berlatih menjawab pertanyaan-pertanyaan yang reflektif dan efektif terhadap setiap dilema etika maupun bujukan. Pertanyaan-pertanyaan yang reflektif dan efektif terhadap setiap dilema etika maupun bujukan moral dapat melatih saya dalam mengambil sebuah keputusan. Yang kedua, dalam melakukan pengambilan keputusan baik untuk diri saya sendiri dan orang lain, dilakukan suatu proses coaching sehingga dengan praktik coaching saya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan reflektif dan efektif tersebut terhadap diri saya sendiri dan berlatih untuk membuat sebuah keputusan yang efektif untuk murid-murid saya dan orang lain di dalam proses ini. Yang ketiga, setiap melakukan suatu pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran wajib menggunakan dan mempertimbangkan segala sesuatu berdasarkan 4 paradigma dilema etika dan 9 langkah dalam pengujian pengambilan dilema etika, sehingga ketika kita membuat suatu keputusan itu benar-benar berdampak positif dan berpihak pada murid kita untuk masa depan yang terbaik bagi mereka. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini terkait dengan koneksi antar materi pada modul 2.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Terima kasih teman-teman semuanya. Salam dan bahagia. Salam Merdeka Belajar. Salam guru hebat Indonesia. Wassalamualaikum